Rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembacaan kita pada surah An-Nahl, surah yang ke-16, masuk pada ayat yang ke-113 dan ke-114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ja'ahum rasulun minhum fakazzabu. Dan sungguh telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Fakazzabuhu, kemudian mereka mendustakan rasul yang datang kepada mereka. Fa'akhadhahumul azab, maka Allah menimpakan azab kepada mereka. Wahum zalimun, dan mereka termasuk orang yang zalim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba, maka makanlah sebahagian yang Allah berikan sebagai rezeki kepada kita, halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Washkuru ni'matallah, dan bersyukurlah kamu atas nikmat Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, kalau kamu memang beribadah hanya kepadanya. Jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-113 ini menceritakan bahwa masyarakat Arab Quraisy awal-awalnya merupakan masyarakat Arab yang hidup dalam serba kemakmuran. Hidup aman, nyaman, damai, fasilitas lengkap, dan apa yang menjadi tuntutan kehidupan terpenuhi dengan baik. Tapi saat mana kemudian mereka kedatangan seorang rasul, para ahli mufassir mengatakan di sini adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad ja'ahum rasulun minhum, ketika rasul itu datang, dan rasul itu datang bukan dari mana-mana, tapi datang dari kalangan mereka sendiri. Maka rasul itu tentu sangat dikenal, baik karena nasab keturunannya atau karena yang lainnya. Karena rasul itu datang dari kalangan mereka sendiri. Fakazzabuhu, tapi apa yang terjadi? Orang-orang musyrik kafir Quraisy ketika itu mendustakan atas kedatangan rasul. Mereka dustakan dan mereka tidak mau percaya kepada apa yang dibawa oleh rasul ke hadapan mereka. Fa'akhadhahumul azab, maka risikonya adalah mereka ditimpa azab oleh Allah, dan mereka adalah orang yang zalim. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa kalau ada azab menimpa suatu kaum, maka tidak semata-mata azab itu karena faktor alam saja, bukan semata-mata karena faktor sosial saja, tapi azab Allah itu menimpa bahkan karena faktor keingkaran dan kemusyrikan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau misalkan terjadi bencana alam, tanah longsor, banjir, kebakaran, gunung meletus, tsunami, bukan semata-mata faktor alam sebagaimana yang diyakini oleh kalangan ahli ilmu alam. Itu kan karena faktor alam, kehilangan keseimbangan alam, maka terjadi kerusakan alam dalam berbagai bentuk kerusakannya. Memang tidak salah, tapi itu adalah wasilah. Itu adalah cara, jalan di mana Allah memberikan azabnya kepada manusia lewat hukum alam yang berlaku. Bukankah alam itu di bawah kuasa Allah? Allah yang mengatur alam, maka kalau kemudian Allah murka atas perbuatan manusia yang zalim kepadanya, maka lewat alam Allah berikan siksa dan azab itu kepada manusia. Maka muncullah berbagai macam azab yang sifatnya kerusakan-kerusakan alam. Demikian pula kerusakan sosial kemasyarakatan, terjadinya perkelahian, pembunuhan, bahkan peperangan.
itu hanya merupakan wasilah cara di mana Allah menurunkan azab dan bala kepada manusia. Jamaah rahimakumullah, dan kalau sudah mereka mendustakan apa yang Allah dan Rasul sampaikan kepada masyarakat, maka konsekuensinya adalah Allah beri balasan. Karena itu merupakan sebuah kezaliman bagi manusia. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika orang-orang Arab musyrik Quraisy itu dulu mendustakan yang semula mereka hidup aman, nyaman, damai, sejahtera, makmur, lahir batin, ketersediaan alam semesta yang cukup, tapi karena mereka mendustakan, apa yang terjadi? Azab yang menimpa kepada mereka salah satunya adalah al-quhud, kemarau panjang. Kemarau panjang yang menimbulkan kelaparan. Dalam sejarah dikatakan kurang lebih 7 tahun kemarau panjang, tidak ada hujan. Selama itu kemudian terjadilah kekeringan di mana-mana. Orang sulit mendapatkan air, sumber mata air yang bersih untuk diminum. Bahkan sulit untuk mencari makanan karena tidak ada yang tumbuh. Maka terjadi kekeringan dan kelaparan kurang lebih selama 7 tahun lamanya. Saat itulah kemudian terjadi krisis kegentingan hidup. Dan bahkan orang memakan apa yang bisa dimakan. Rumput saja dimakan, tulang belulang saja dimakan. Jadi bukan hal yang baru ada orang kelaparan makan rumput. Binatang pun makan rumput, tapi manusia. Kita lihat bagaimana di beberapa media sosial YouTube misalkan anak-anak Palestina itunya kelaparan, kasihan makan rumput. Itu gambaran bahwa kalau sudah kelaparan apapun yang bisa dimakan. Tulang belulang dimakan, dikatakan dalam sejarah itu. Itulah azab Allah yang menimpa kepada orang yang zalim kepada Allah dan Rasulullah. Al-Quhud, kemarau panjang dan kelaparan. Maka Allah kemudian mengatakan pada ayat yang ke-114, fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka makanlah sebahagian apa yang Allah rezekikan kepada kamu yang halal dan thayyib. Ini menunjukkan bahwa mun urang itu beriman kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka ketercukupan hidup itu akan dijamin, kenikmatan hidup akan diberikan, dan kesengsaraan hidup akan dihilangkan. Bukankah Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Bukankah Allah mengatakan bahwa kalau suatu umat, suatu masyarakat pada suatu daerah atau kampung itu beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Allah bukakan keberkahan hidup, rezeki langit turun, hujan-hujan turun. Rezeki bumi diberikan, tanam-tanaman subur dengan air yang turun dari langit. Makan makanan, tumbuh-tumbuhan tersedia, tercukuplah apa yang menjadi kebutuhan manusia. Allah sudah menjanjikan. Fakulu mimma razaqakumullah, maka makan, kata Allah, sebahagian apa yang kau dapatkan di permukaan bumi ini. Maka orang yang beriman Allah menjamin. Soal kemudian kita merasa puas tidak puas, itu soal perasaan saja. Allah sudah mengatakan, kusediakan mun kita beriman kepadaku. Jamaah rahimakumullah, fakulu mimma razaqakum, maka makanlah. Ini merupakan ibarat, ungkapan bahasa Quran. Maka makanlah. Makan sajakah? Tidak. Orang makan pasti minum. Maka kata-kata makanlah termasuk minumlah. Makan minum sajakah? Tidak. Apa yang kita pakai, maka pakai.
Allah berikan kita pakaian, kita pakai. Pakaian menutup diri agar kita terhindar dari sengatan matahari dan dinginnya cuaca yang dingin karena hujan dan sebagainya. Makan, minum, dan pakaian sajakah? Tidak. Apa yang kita tunggangi? Binatang yang ditunggangi, bahari binatang yang ditunggangi. Sekarang berubah menjadi alat transportasi. Sepeda motor, mobil, kereta api, pesawat. Maka pakai, tunggangi apa yang bisa ditunggangi. Maksudnya itu transportasi hidup. Fakulu, maka makanlah, itu sebuah ibarat, ungkapan Quran untuk menyatakan kalimat istimta. Bagaimana kita menikmati hidup min kulli wujuhin, dari semua sudut dan lini kehidupan. Ini ungkapan bahasa. Tapi kenapa Allah menggunakan kata-kata makan? Makanlah untuk menunjukkan segala apapun yang bisa kita nikmati, baik makanan, minuman, pakaian, dan transportasi hidup. Karena istilah makan itu merupakan istilah yang paling besar. A'zamul intifa. Suatu ungkapan kalimat yang besar untuk menunjukkan bagaimana cara kita memanfaatkan itu makan. Jadi cukup diwakili dengan kata-kata makan untuk menunjukkan bagaimana kita menikmati sesuatu. Nasi dimakan, air pun dimakan juga bahasanya, peribahasanya. Pakaian pun dimakan juga, makan tuh pakaian, maksudnya gunakan hak sebaik-baiknya. Makan tuh sepeda motor dan mobil, maksudnya gunakan sebaik-baiknya. Ini istilah Quran. Kulu, makanlah olehmu, itu kalimat intifa min kulli wujuhin. Apakah semua dimakan apa yang Allah rezekikan kepada kita? Mimma. Mimma itu satu kata menunjukkan litaba'id, sebahagian saja. Maka makanlah makanan, diusah semua, sebahagian. Minumlah minuman, tidak usah semua, sebahagian saja. Pakailah pakaian, semuakah? Tidak, sebahagian saja. Tunggangilah kendaraan dan transportasi, semuakah? Tidak, sebahagian saja. Untuk apa? Sisakan buat yang lain. Mungkin ada orang punya makanan yang banyak, tidak semua dimakan. Kenapa Allah mengatakan mimma razaqakumullah, sebahagian saja yang kau makan? Karena Allah menggambarkan sisakan sebahagiannya untuk yang lain. Mungkin ada orang punya makanan yang banyak, artinya sisakan untuk yang lain, beri orang lain. Bersedekah untuk orang lain dari makanan, minuman, pakaian, dan harta benda kekayaan yang kita miliki. Itu maksudnya kenapa Allah mengatakan mimma razaqakumullah. Sebahagian saja, tidak semua. Tahu orang makan pun, memakan nasi kan tidak semuanya habis, sebahagian saja. Itu menunjukkan bahwa kita perlu ada kepedulian atas apa yang kita miliki untuk orang lain. Maka tidak ada kerakusan dalam harta yang kita miliki, karena ada hak orang lain di situ. Mimma razaqakumullah, sebahagian saja apa yang Allah rezekikan kepadamu. Rezeki adalah pemberian Allah yang bisa kita manfaatkan. Dulu pernah kita bahas tentang makna dan pembahagian rezeki. Kalau Allah memberikan sesuatu kepada kita kemudian bermanfaat untuk kita, rezeki. Bisa kita nikmati rezeki, bisa kita rasakan rezeki. Tapi saat mana hilang kemanfaatan, bukan rezeki untuk kita. Ada makanan roti, nyaman rotinya, belum kita rasai Pak. Dimakan burung, bukan rezekinya kita, karena kita belum menikmati makanan itu. Makanya pepatah orang bahari, mun ada di tangan jangan dilepas. Yang di tangan pun belum menjadi rezeki buat kita. Maka pemberian Allah yang sudah kita bisa manfaatkan, itu hak yang disebut dengan rezeki dari Allah. Harta yang banyak, duit yang banyak, belum tentu Pak rezeki kita.
Duit banyak disimpan di rumah, pas kebakaran habis, hilang. Bukan rezeki kita, rezeki orang lain. Sepeda motor, mobil yang banyak bukan rezeki, karena kita tidak menggunakan, tinggal di garasi saja. Rezekinya supir-supir yang memakai. Maka rezeki adalah apa yang Allah berikan kepada kita dan kita bisa menikmati itu sebagai kenikmatan yang berguna untuk kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah. Maka makanlah sebahagian apa yang Allah rezekikan kepadamu itu halalan thayyibah. Ini penting sekali penekanannya. Yang kita makan itu, yang kita nikmati itu harus dua kategorinya. Halal dan thayyib. Halal itu artinya adalah ihtalal. Lepasnya sesuatu dari sesuatu yang dilarang. Itu namanya halal. Lepasnya keharaman maka menjadi halal. Orang mun sudah halal artinya lepas dari keharaman. Mun belum lepas, belum halal, haram namanya. Halal itu terkait dengan satu, zatnya. Makan, minum, pakai dan gunakan apapun sesuatu itu yang Allah berikan kepada kita, yang halal, materinya itu halal, bahannya itu halal, bukan dari bahan yang memang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah. Mun makanan bahannya halal, makanan yang halal, bukan makanan yang haram. Di Quran nanti pada ayat selanjutnya insya Allah kita bahas pada pertemuan minggu yang akan datang. Ada beberapa makanan yang diharamkan secara tegas dan nanti juga akan ditambah oleh penjelasan hadis-hadis Rasulullah. Secara material, bahan itu adalah halal, halal zatnya. Jadi makanan misalkan tidak ada unsur babi, tidak ada unsur bangkai, tidak ada darah di situ, itu namanya materialnya, zat materialnya. Dan barang itu dimakan kalau dia binatang yang disembelih karena Allah, bukan tanpa Allah. Itu zatnya. Halal adalah makanan, pakaian dan apapun yang kita gunakan yang sah secara material, tidak mengandung unsur keharaman. Baru zatnya. Selain zatnya, kalau makanan nanti ada yang disebut dengan zat lain sebagai pendukung. Makanan tuh kadang-kadang zatnya baik, tapi ada zat pendukung yang tidak baik, maka menjadi tidak baik. Pisang itu kan zatnya kan halal, tidak ada kandungan yang haram di situ. Tapi orang kemudian mengolah pisang goreng, tiba-tiba alat pendukungnya, entah tepungnya kah, entah gulanya kah, entah garamnya kah, entah margarinnya kah, yang kemudian ada unsur haram, maka haramlah dia. Maka dia haram karena ada unsur pendukung dan unsur lainnya. Dalam segi makanan juga, selain zatnya, unsur pendukung, jangan lupa kemasannya. Ini untuk makanan. Orang berjual, berdagang, hati-hati memang. Ada bahan-bahan yang kadang-kadang berisiko yang disebut dengan kritis halal. Karena boleh jadi kemasannya, zatnya dah baik, alat pendukungnya sudah baik, halal. Begitu dikemas, kemasannya yang tidak baik, yang mengandung unsur haram, maka haramlah jenis makanan itu. Majelis Ulama Indonesia lewat LP POM itu mengeluarkan daftar kritis kehalalan. Ada barang-barang yang secara material mengandung unsur yang kritis, yang bisa kemudian berbahaya dan mengandung keharaman untuk kita makan. Maka perlu untuk kita lihat di dalam daftar yang mereka buat. Tidak zatnya, pendukungnya, tapi juga kemasannya. Itu penting. Di samping itu juga jangan lupa tempatnya. Banyak hal yang mempengaruhi suatu makanan atau yang lain itu menjadi haram. Tempatnya juga. Jangan sampai orang mengolah makanan di tempat yang haram. Orang menyembelih babi, nyawa situ juga menyembelih ayam.
situ juga olah segala macam makanan minuman, itu kan tempatnya tidak steril, maka boleh jadi akan terikut haram karena tempatnya yang tidak steril dari barang-barang yang haram. Makanya orang hati-hati, mun ada orang bermasak makai kuali, makai rinjing, makai panci, mun bekas menggoreng segala macam benda-benda haram, dibasuh dengan 7 kali dengan tanah, kemudian dicampur 7 kali dengan tanah ya, dengan air, maka tidak menjadi suci. Tingkat kehati-hatian kita perlu, karena boleh jadi dengan bahan media yang kita gunakan itu tidak halal, dia haram, maka makanan yang kita olah pun masuk menjadi haram hukumnya. Jamaah rahimakumullah, ini halal, maka makanlah, pakailah dan gunakanlah fasilitas yang materialnya itu, yang pendukungnya itu, yang kemudian kemasannya atau apapun yang melekat dengannya itu steril dari benda-benda yang haram, maka dia menjadi halal. Cukupkah kemudian halal? Tidak. Allah mengatakan halalan thayyiba. Ada unsur kedua, thayyib. Thayyib itu baik. Baik itu artinya terkait dengan kepantasan, kelayakan, kepatutan demi keamanan, kesehatan dimakan. Apakah kalau makanan itu dimakan dia sehat atau tidak menyehatkan atau membahayakan tubuh kita? Iya, nasi halal secara material, tapi mudah basi. Nasi basi itu artinya halal tapi tidak thayyib, tidak baik untuk dimakan, karena mun kita makan nasi basi takutnya sakit, membahayakan tubuh kita. Hal-hal yang membahayakan tubuh kita maka itu menjadi haram untuk dimakan. Jadi jangan makan segala makanan yang tidak thayyib, tidak baik demi kesehatan kita. Paku materialnya halal, bisa dipakai, dipegang, digunakan mengolah bangunan, paku. Tapi orang makan paku, tidak thayyib. Maka jangan hak bermakan-makan paku, memakan-makan gala beling, gala macam. Takut membahayakan tubuh karena tidak thayyib. Kaca itu halal, Pak. Tapi jangan hak dimakan karena tidak thayyib. Tidak pantas, layak dikonsumsi untuk kesehatan. Dia ada sejarahnya orang sehat makan paku kan. Itu trik sulap kah apakah, debus kah apakah. Tapi apapun itu tidak menyehatkan maka tidak thayyib. Syaratnya adalah halalan thayyibah, halal dengan thayyib, itu satu paket. Ibnu Katsir bahkan mengatakan setiap makanan yang halal harus thayyib dan thayyib harus halal, karena sepaket. Kalaupun mau dibedakan, halal terkait dengan materinya, thayyib terkait dengan dampaknya kepada kesehatan, kelayakan dan kebaikannya. Jamaah rahimakumullah, maka makan sebahagian saja rezeki Allah yang kita manfaatkan. Tapi thayyib, halal, halal, thayyib. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka jangan lupa syukuri nikmat Allah. Syukur itu artinya az-zuhur, tampakkan pemberian itu. Jadi amun Allah memberikan rezeki kepada kita, syukurlah kita tampakkan. Apa maksudnya? Tampakkan dalam bentuk ketaatan. Syukur itu ayat ta'at. Ketaatan kita kepada Allah kita tampakkan dengan cara kita. Satu, lidah berkata alhamdulillah, tampakkan. Yang kedua, hati bersyukur atas pemberian Allah. Yang ketiga, lakukan amal-amal kebaikan. Az-zuhur fi ta'atillah, itulah yang disebut dengan syukur kepada Allah. Tampakkan apa yang Allah berikan lewat lisan kita, hati dan perbuatan dalam ketaatan kita kepada Allah. Bolehkah kita menyebut kenikmatan? Boleh, Pak. At-tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Maka nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu, fahaddis, kisahkan, ceritakan kepada orang. Di papa, itu rezeki.
Jangan disembunyikan. Karena orang kalau menyembunyikan nikmat yang Allah berikan kepadanya, itulah yang namanya kufur nikmat. Kalau syukur itu menampakkan rezeki, kalau kufur berarti menutupi rezeki. Jadi orang ada rezeki ditampak-tampakkan, bukan riak, tapi tahaddus bin nikmat dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. In kuntum iyyahu ta'budun, kalau kita memang hanya beribadah kepada Allah. Jadi ini pengunci kata, pengunci kalimat. Bersyukurlah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita memang menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Karena orang kehilangan syukur berarti kehilangan pengakuan atas pemberian Allah. Jangankan bersyukur kepada Allah, kita kadang-kadang lupa bersyukur kepada sesama manusia. Orang memberi kita kan nikmat, lewat orang lain kita bisa menikmati hidup. Orang memberi duit nikmat, lewat orang lain memberikan kenikmatan. Maka bersyukurlah kepada sesama. Allah mengatakan kalau kita tidak bersyukur kepada sesama, bagaimana bisa bersyukur kepadaku? Ujar Allah, malam yashkurin nas la yashkurillah. Mun ada orang tidak pandai, tidak bisa bersyukur kepada sesama, tidak bisa berterima kasih kepada sesama, jangan harap bisa bersyukur berterima kasih kepada aku. Jadi Allah akan memberikan nikmatnya dan syukur kita kepadanya, mun kita bisa mensyukuri berterima kasih kepada orang lain yang sudah memberikan sebahagian kenikmatan hidupnya kepada kita. Iyyahu ta'budun, kalau memang kita menjadikan Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang kita sembah. Kaum muslimin rahimakumullah, maka kesimpulannya bahwa ayat ini berbicara tentang nikmat Allah. Nikmat Allah itu akan senantiasa diberikan kepada kita kalau kita istiqomah dalam ketaatan kita kepadanya. Sekali kita maksiat, maka azab Allah bisa menimpa, hilang kenikmatan hidup. Dan mun sudah kita mendapatkan nikmat Allah, jangan lupa bersyukur kepadanya. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikannya kepada kita. Kita tidak bisa menghitung begitu besar kenikmatan yang diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maka semoga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beriman, istiqomah dengan iman kita, dan kita bisa menikmati nikmat Allah sebagai rezeki dalam hidup ini yang halal, yang thayyib, dan kita bisa mensyukuri apa yang Allah berikan demi ketaatan kita semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.